Kenapa panik? Dia berbicara dengan tenang, nadanya mantap namun mengungkapkan pemahaman yang mendalam. Wu Xie secara pribadi memimpin pasukan besar ke sini, yang secara tepat menegaskan bahwa semua yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Aliansi yang telah berusia ribuan tahun dan hidup berdampingan yang saling menguntungkan hanyalah ilusi. Sekutu kita yang disebut-sebut itu tidak lebih dari pion yang disembunyikan dalam kegelapan, boneka yang dimanipulasi dan dimanfaatkan. Kami hanya menyelidiki beberapa berita lama secara rahasia, dan sebelum kami memiliki bukti yang substansial, mereka sudah putus asa, melancarkan operasi militer skala besar, dan berusaha membungkam kami. Seandainya Chen Ping tidak mengungkapkan rahasia itu, klan kuno Xuanming kita akan tetap berada dalam kegelapan selama ribuan tahun, melindungi para pelaku yang menebar malapetaka di langit dan bumi serta merencanakan kejahatan terhadap semua makhluk hidup. Pada akhirnya, kita hanya akan menemui kehancuran dan penyesalan abadi. Pada saat itu, secercah harapan dan keterikatan terakhir pada perjanjian berusia 1000 tahun di hati Guli lenyap sepenuhnya. Dia akhirnya menyadari sifat jahat klan ilahi Wutian dan kerjasama munafik yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Berikan perintahnya. Guli tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang sudah tua memancarkan aura luar biasa dari seorang pemimpin klan tingkat atas. Dia memerintah dengan suara berat, aktifkan seluruh formasi perlindungan klan. Aktifkan semua ribuan rune ilahi pertahanan, simpul penyegelan, dan formasi pembunuh pamungkas. Seluruh pasukan elit klan, segera berbaris. Seluruh tetua berpangkat tinggi, ambil posisi kalian. Siaga tinggi dan bersiaplah untuk menghadapi pasukan klan ilahi Wutian. Hari ini, klan kuno Xuanmingku tidak akan lagi tunduk kepada klan dewa, dan kami tidak akan mentolerir serta mundur. Kita lihat saja apakah Wu Qiong berani menginjak-injak wilayah Xuanmingku hari ini. Dengan satu perintah, seluruh klan kuno Xuanming langsung bergerak. Gemuruh. Urat-urat spiritual kuno yang terkubur jauh di bawah tanah seketika bangkit kembali, dan kekuatan dahsyat dari asal-usul ras kuno itu melambung ke langit. Ribuan pola ilahi biru kuno dan mendalam menutupi seluruh wilayah, dan lapisan demi lapisan penghalang pertahanan terbentang di udara, menghadapi aura ilahi emas yang menindas yang menekan dari langit. Para kultivator Xuanming yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan baju zirah dan memegang senjata, membentuk barisan pertempuran di udara, aura biru mereka menyebar dalam hamparan yang luas. Mereka tampak sangat kontras dengan cahaya ilahi keemasan para dewa. Meskipun sedikit lebih lemah dalam hal momentum dan fondasi, mereka telah mengambil sikap teguh untuk bertarung sampai mati. Tepat ketika dua kekuatan teratas berada di ambang pertempuran besar, tiga sosok berdiri santai di barisan terdepan formasi perlindungan klan kuno Xuanming. Mereka tidak berdiam di belakang, tidak bersembunyi di balik penghalang, dan tidak menghindari ujung yang tajam. Mereka berdiri dengan tenang di tempat paling sentral dan berbahaya di mana kedua pasukan saling berhadapan. Yang di tengah adalah Chen Ping. Jubah abu-abunya yang sederhana berkibar tertiup angin, sosoknya tegak seperti pohon pinus dan sunyi seperti puncak gunung. Ia berdiri di antara penghalang biru yang luas dan cahaya ilahi keemasan, tubuh kecilnya seolah memikul beban dao kuno, tak tergoyahkan dan tak dapat dilanggar. Ia tidak memancarkan niat membunuh yang ganas atau mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Ekspresinya tenang dan terkendali, mata ungunya jernih dan dingin saat ia dengan tenang mengamati pasukan besar para dewa yang turun dari langit. Tidak ada rasa takut atau panik di matanya.
Di hadapan mereka berdiri ras dewa tingkat atas yang telah mendominasi surga selama 1000 tahun dan mengintimidasi seluruh 22 surga. Mereka adalah makhluk menakutkan yang memiliki rencana berusia 1000 tahun, memonopoli sumber daya kultivasi, dan mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memimpin ribuan pasukan elit, beberapa tetua tertinggi, dan diberdayakan oleh susunan energi nuklir yang meliputi seluruh wilayah kekuasaannya, membuat kekuatan tempurnya luar biasa dan menghancurkan semua makhluk hidup. Namun Chen Ping tetap tenang dan terkendali, semangatnya tak tergoyahkan, seolah-olah pasukan di hadapannya, yang mampu menjungkirbalikkan langit dan bumi, hanyalah semut, debu, dan awan yang berlalu. Di sampingnya berdiri Jiang Sueho, mengenakan pakaian putih bersih, tampak anggun dan menyendiri. Mata birunya yang sedingin es berkilauan dengan cahaya dingin, dan embun beku yang lembut berputar-putar di sekelilingnya. Aura pamungkas yang berasal dari es terpendam, siap melepaskan kekuatan dinginnya, siap menembus es dan membekukan segala sesuatu di jalannya kapan saja. Tersembunyi. Di sisi lain, Xuan Zhenzi berdiri dengan tenang, memancarkan aura keanggunan dunia lain. Aura pedang biru putih yang luas berputar di sekelilingnya, lapisan demi lapisan penghalang energi pedang yang terjalin rumit. Tatapannya serius, semangat bertarungnya tersembunyi. Setelah menyaksikan puluhan ribu tahun penuh gejolak, kultivator tua itu telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, hanya menyisakan tekadnya yang teguh untuk menegakkan keadilan dan mengungkap konspirasi. Ketiganya berdiri berdampingan, menghadapi kekuatan militer yang luar biasa dari seluruh klan ilahi Wu Tian. Seorang prajurit sendirian menghadapi pasukan 10.000 orang, sosok kesepian yang mengenakan jubah ras ilahi berusia 1000 tahun. Pemandangan ini mengejutkan seluruh dunia, membuat banyak kultivator Xuanming gemetar dan tercengang. Di Cakrawala, pasukan klan ilahi Wu Tian perlahan berhenti, aliran emas itu menggenang di kehampaan. Ribuan pasukan elit berdiri dalam formasi hikmat, niat membunuh mereka mengeras, menyelimuti 10.000 mil langit di sekitarnya. Wu Qiong melangkah maju, melayang di bagian paling depan formasi militer. Dia menatap ketiga sosok di depan penghalang, pandangannya akhirnya tertuju pada Chen Ping, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan niat membunuh yang luar biasa. Chen Ping. Dia berbicara perlahan dan sengaja, suaranya dingin dan menusuk, membawa tekanan kuno, pemimpin klan ini meremehkanmu. Beraninya seorang kultivator sesat dari alam lain menerobos masuk ke surga ke-22ku, menghancurkan basis energi nuklirku, membunuh para tetua klanku, menabur perselisihan di antara sekutu-sekutuku, dan mencoba menggulingkan fondasi ras ilahiku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau sendirian dapat mengguncang seluruh dunia dan menjadi musuh klan ilahi Wu Tianku? Chen Ping mengangkat matanya, mata ungunya dengan tenang menatap Patriark Agung dan berwibawa dari ras dewa di hadapannya. Nada suaranya tenang dan teguh, tanpa sedikit pun rasa hormat atau konsesi. 1000 tahun, konspirasi abadi, mengaburkan langit dan bumi, membelenggu semua makhluk hidup. Klan Wu Tian Divine Anda telah mencuri kesempatan langit dan bumi, merugikan semua makhluk hidup, dan memonopoli jalan kultivasi. Anda pantas mati 1000 kali. Apa yang saya lakukan hari ini tidak lain adalah memperbaiki keadaan, mengungkap kebohongan, dan menghilangkan tumor ganas. Beberapa kata, diucapkan dengan ringan, namun masing-masing menggema dan tepat sasaran, tanpa sedikit pun rasa takut,
melainkan dengan keyakinan mutlak untuk mengawasi permainan dan menghakimi kejahatan. Mendengar itu, Wu Qiong sangat marah hingga ia tertawa dingin. Tawanya menggema di langit, memperbaiki keadaan. Sungguh menggelikan. Aturan, sumber daya, dan struktur dari 22 surga ini semuanya ditetapkan oleh klan ilahi Wu Tianku. Kami telah menyusun rencana ini selama 1000 tahun dan telah bertanggung jawab atas tatanan surga. Beraninya kau, orang luar biasa, ikut campur. Tepat ketika kedua pihak hampir saling bertukar pukulan, Guli bergerak cepat, melangkah ke udara dan berdiri di kuil formasi besar Xuanming, menghadap langsung Wu Qiong, ekspresinya dingin dan auranya sepenuhnya tercurah. Sikap lembut dari mantan sekutu yang telah bersama selama 1000 tahun itu telah lenyap, hanya menyisakan kemarahan dingin karena telah ditipu dan dikompromikan. Wu Gong, kau tidak perlu bersikap angkuh dan menggunakan kata-kata sanjungan di sini. Suara Guli tua dan dalam, menggema di atas kedua pasukan. Setiap kata terdengar jelas dan setiap kalimat tajam. Selama ribuan tahun, klan kuno Xuanming kami telah memperlakukan kalian dengan tulus dan membentuk aliansi dengan segenap kekuatan kami. Kami menganggap kalian sebagai sekutu seluruh langit dan telah menjaga hubungan diplomatik dengan kalian selama beberapa generasi. Kami berbagi rencana besar dan memerintah dunia bersama kalian. Rakyat kami selalu mengagumi teknologi nuklir Anda dan menerima ajaran Anda. Kami selalu taat hukum dan setia pada perjanjian kami, dan tidak pernah sedikit pun melanggar atau mengkhianati prinsip. Tapi bagaimana denganmu? Kata-katanya tiba-tiba berubah, nadanya mengandung kemarahan dan kedinginan yang terpendam selama 1000 tahun. Setiap pertanyaan merupakan serangan terselubung ke jantung. Kau telah bersekongkol secara diam-diam dengan mereka yang berasal dari alam lain, mengkhianati fondasi langit dan bumi, menghancurkan sumber daya spiritual asli, dan menghabiskan seluruh sumber daya langit. Kau sendiri telah menghancurkan fondasi kultivasi seluruh dunia, memutus jalan semua makhluk hidup, semua itu demi memonopoli dao agung energi nuklir, mengendalikan kekuatan seluruh langit, dan memuaskan keinginan egois rasmu. Klan kuno Xuanming kami telah bergantung padamu selama 1000 tahun, bekerja sama denganmu selama 1000 tahun, dan mempercayaimu selama 1000 tahun. Pada akhirnya, kami hanyalah pion yang paling menggelikan dan boneka yang paling menyedihkan di tanganmu. Kau telah menggunakan koneksi, pengaruh, dan sumber daya teritorial klanku untuk memperkuat rencanamu yang telah berusia ribuan tahun, menyembunyikan kejahatanmu yang keji, dan merahasiakan semuanya dari anggota klan Xuanmingku yang tak terhitung jumlahnya, semuanya demi kentunganmu sendiri. Pertahankan wilayah tersebut dan stabilkan situasi. Kekacauan. Hari ini, klan kami hanya diam-diam menyelidiki berita lama, dan sebelum kami bahkan menimbulkan masalah apapun, Anda telah mengabaikan aliansi berusia 1000 tahun dan persahabatan antar generasi. Secara pribadi memimpin pasukan besar untuk menekan perbatasan kami, dengan maksud untuk membungkam kami dan meredam keresahan. Wu Gong, betapa jahatnya niatmu, betapa dalam rencana jahatmu, dan betapa kejamnya cara-caramu. Pertanyaan-pertanyaannya yang menggema, setiap kata mengandung kebenaran dan setiap ungkapan menembus kedok kepalsuan, bergema di langit yang luas, memungkinkan semua kultivator di sekitarnya untuk mendengar dengan jelas konspirasi yang mengguncang bumi ini yang berlangsung selama 1000 tahun. Wajah Wu Qiong semakin muram, dan niat membunuh di matanya semakin memuncak.
Terbongkarnya rahasia ribuan tahunnya di depan umum dan topeng kemunafikannya tersingkap telah membuatnya kehilangan muka dan dipenuhi amarah. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seorang tiran kelas atas yang telah memerintah ras dewa selama 10.000 tahun, dengan sifat yang sabar dan sangat cerdik. Setelah sesaat diliputi amarah, ia langsung menangkap kelemahan utama dalam kata-katanya. Tatapannya tiba-tiba menajam, dan ia menatap Guli dengan intens. Nada suaranya berubah sedingin es. Memeriksa berita lama, rahasia ribuan tahun lalu. Klan kuno Xuanming telah menjalin hubungan baik denganku selama beberapa generasi, dan tidak pernah menanyakan tentang pantangan masa lalu atau menyelidiki kasus-kasus kuno. Mengapa tiba-tiba mereka bertindak di luar karakter mereka hari ini, diam-diam menyelidiki bencana luar angkasa dari 1000 tahun yang lalu? Kata, konspirasi dan rencana kotor berusia ribuan tahun yang Anda bicarakan itu hanyalah kata-kata dari junior ini. Selama 1000 tahun, klan ilahi Wutian kami telah memberi manfaat bagi seluruh langit, memelihara semua makhluk hidup, dan menstabilkan sistem kultivasi. Bagaimana mungkin kami dituduh bersekongkol dengan makhluk luar angkasa dan menghabiskan sumber daya dunia? Guli, kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dapat dianggap sebagai pahlawan di zamanmu, penguasa klanmu. Kau telah melewati banyak badai dan sangat memahami hati manusia. Bagaimana mungkin kau begitu mudah mempercayai hasutan seorang kultivator asing? Hanya berdasarkan pernyataan sepihak, bagaimana Anda bisa mempertanyakan sekutu kami yang telah ada selama ribuan tahun, melanggar perjanjian kami yang telah berusia bergenerasi, dan menjadi musuh ras ilahi saya? Nada bicara Wu Qiong tajam dan tanpa ampun, berusaha mempengaruhi opini publik dan merebut posisi moral yang tinggi. Hari ini kau telah mengerahkan seluruh kekuatanmu dan membentuk barisan pertahanan, tetapi apakah kau benar-benar berusaha mengungkap kebenaran, ataukah kau telah digunakan sebagai pion, menjadi sekadar pion dalam upaya orang luar yang lebih mudah untuk menggulingkan tatanan langit? Mendengar hal ini, para anggota berpangkat tinggi dari klan kuno Xuanming sejenak tersentuh, dan sedikit keraguan muncul di hati mereka. Ya, semua kebenaran berasal dari Chen Ping dan Hao Ling, dan masih belum ada bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Jika kita benar-benar dihasut dan dijadikan pion, maka tindakan hari ini akan menjadi tindakan bodoh yang akan menghancurkan fondasi klan kuno Xuanming yang telah berusia ribuan tahun. Guli sedikit mengerutkan kening, mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya, tetapi dia tidak mundur, tetap berkata dengan dingin, jika kau tidak menyembunyikan sesuatu di hatimu dan fondasimu tidak tercemar, mengapa kau mendengar bahwa klan kami sedang menyelidiki orang tua itu? Setelah mendengar itu, pasukan besar segera bergerak maju, niat membunuh mereka sepenuhnya terungkap. Hati nurani yang bersih tidak takut akan tuduhan. Jika klan ilahi Wutian Anda benar-benar jujur dan tanpa pamrih, membawa berkah ke seluruh surga, Anda dapat menghadapi dunia dengan tenang dan membuktikan ketidakbersalahan Anda. Mengapa menggunakan cara pembungkaman yang tergesa-gesa dan penindasan yang keras seperti itu? Hanya dalam satu kalimat, seluruh argumen Wu Qiong langsung terbantahkan. Mata Wu Qiong berkedip-kedip antara terang dan gelap, wajahnya berganti-ganti antara pucat dan hitam, dan dia membeku di udara. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari, dia telah terjebak dalam perangkap mereka. Sejak Wu Ling kembali ke unit dan melaporkan informasi intelijen palsu, hingga saat ia memutuskan untuk mengirim pasukan besar untuk menyerang dalam keadaan marah, ia selangkah demi selangkah jatuh ke dalam perangkap mematikan yang dipasang oleh Chen Ping.
Apa yang disebut sebagai kepemilikan bukti oleh klan kuno Xuanming, penggalian fragmen, dan penyelidikan kebenaran semuanya merupakan bagian dari penipuan yang direncanakan dengan cermat dari awal hingga akhir. Pihak lain sama sekali tidak memiliki bukti yang kuat, mereka hanya sengaja menyebarkan desas-desus untuk mengeksploitasi kecurigaannya, ketakutannya, dan rasa takutnya yang luar biasa akan terungkapnya rahasia berusia ribuan tahun itu, mendorongnya untuk mengambil inisiatif, mengungkapkan kesalahannya sendiri, dan membuktikan kesalahannya. Pengerahan pasukan besar-besaran dan penindasan yang dilakukannya dengan keras dan penuh amarah hanya menegaskan bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan sengaja menutupi konspirasi yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Strategi yang brilian, perhitungan yang tanpa ampun, dan kendali yang tepat atas hati orang-orang. Tampak pasif, tetapi sebenarnya mengambil inisiatif di setiap langkah, tampak tanpa bukti, tetapi sebenarnya sedang menjebakmu. Setelah memahami semua poin penting, amarah Wu Qiong meledak sepenuhnya. Matanya dipenuhi niat membunuh dan amarah, dan pola ilahi emas di sekitar tubuhnya bergejolak hebat. Tekanannya melonjak lagi, menyebabkan ruang hampa itu terdistorsi. Dia menoleh dengan tajam, tatapannya seperti pedang ilahi yang paling tajam, tiba-tiba menyapu ruang kosong di antara kedua pasukan. Asteris 29%. Pada saat itu, sesosok emas tiba-tiba bergerak, melepaskan diri dari keadaan tak terlihatnya. Ia mendarat dengan ringan dan mantap, berjalan langsung ke sisi Chen Ping, berdiri dengan hormat dan menundukkan kepalanya untuk mematuhi perintah. Itu adalah Wu Ling. Dia baru saja memanfaatkan momen ketika kedua pasukan saling berhadapan, bertukar kata-kata, dan perhatian semua orang terfokus pada kedua pemimpin klan, lalu diam-diam menyelinap keluar dari pandangan pasukan dewa. Dia berhasil lolos dengan lancar dan kembali ke sisi Chen Ping. Seluruh proses berjalan mulus, tanpa celah atau hambatan tepat waktu dari siapapun. Hanya ketika Wu Ling berdiri teguh di belakang Chen Ping, sepenuhnya mengungkap pengkhianatannya, barulah Wu Gong akhirnya melihat semuanya dengan jelas dan langsung memahami seluruh rencana dan perhitungan tersebut. Pengkhianat. Wu Qiong meraung dengan marah, suaranya mengguncang langit dan bumi, membawa keagungan tertinggi dan amarah tak terbatas dari seorang penguasa 10.000 tahun, Wu Ling. Aku telah memperlakukanmu dengan baik, menganugerahkan asal-usulku kepadamu, memberimu wewenang, dan mengizinkanmu untuk berkultivasi. Kau telah terikat oleh lampu jiwa selama 10.000 tahun, dipelihara dan dilindungi dengan cermat, namun kau berani mengkhianati ras ilahi, bersekongkol dengan musuh asing, menipu aku, dan merencanakan makar terhadap bangsamu. Beraninya kau, dibudidayakan dan dikendalikan selama ribuan tahun, bidak catur ini, yang ia kira telah berada dalam genggamannya seumur hidup, tiba-tiba berbalik dan menjerumuskannya ke dalam jurang dan jalan buntu. Pengkhianatan dan intrik ini jauh lebih membuatnya marah daripada invasi eksternal atau pengkhianatan apapun oleh pasukannya sendiri. Niat membunuh Wu Qiong benar-benar lepas kendali. Pancaran ilahi keemasannya mengamuk liar, menyebabkan lapisan kehampaan hancur berkeping-keping. Fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan gunung-gunung di bawah runtuh dan lembah-lembah terbalik. Hari ini, aku akan membersihkan rumah ini dan membunuhmu sendiri. Dasar pengkhianat, bajingan tak tahu terima kasih. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Qiong mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas raksasa menyapu kehampaan dan menghantam ke bawah,
membawa serta kekuatan tertinggi dari seluruh jalan agung energi nuklir dan kultivasi tertinggi dari kepala klan dewa. Mendominasi dan ganas, tak terhentikan, ia mengunci semua jalur pelarian Wuling, pukulan fatal yang tidak memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Kekuatan serangan telapak tangan ini cukup untuk langsung membunuh kultivator Grid Luo tingkat 4 biasa, menghancurkan gunung setinggi 10.000 kaki, dan memusnahkan wilayah seluas 1.000 kaki. Tepat ketika Wuling hendak dihancurkan oleh tangan raksasa dan jiwanya dimusnahkan, sebuah pilar cahaya purba berwarna abu ungu tiba-tiba melesat ke langit, dengan lembut namun mendominasi menghalangi jalan Wuling. Tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, tidak ada benturan keras. Telapak tangan ilahi emas yang mendominasi dan tak tertandingi, yang menghancurkan seluruh langit, bagaikan es dan salju bertemu api yang berkobar, atau besi fana bertabrakan dengan pedang ilahi, langsung hancur, runtuh dengan cepat, dan meleleh begitu menyentuh gumpalan asal mula kekacauan itu. Kekuatan ilahi emas yang mengamuk itu perlahan-lahan dilarutkan dan direduksi menjadi nol oleh Dao Agung Kekacauan. Kekuatan dari satu pukulan telapak tangan dengan mudah dinetralisir, dengan mudah dan tanpa perlu mengangkat jari. Chen Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung, posturnya tetap tegak dan tenang. Mata ungunya jernih dan tenang saat ia menatap Wu Qiong yang marah. Nada suaranya tenang namun penuh kendali, "Kau tidak bisa menyentuh rakyatku." 5 kata sederhana ini, tanpa niat membunuh atau kesombongan sedikit pun, memancarkan kepercayaan diri mutlak yang menghancurkan segalanya dan tidak memberi ruang untuk bantahan.